We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke teman-teman, mungkin kalau kalian nggak tahu apa dan siapa Thoraya Frame, kalian bisa lihat di IG Instagram Thoraya Frame. Ini kita ada teman-teman dari Medan sampai Surabaya, Bu. Oh iya. Halo semuanya, salam kenal. Oke. Saya mulai ya, Bu ya. Oh iya, baik Pak, silakan. Oke. Sebelumnya gongsi Faca ya Pak ya. Gongsi Faca. Belated. Selamat malam Bu Soraya Meloria. Selamat malam Pak. Putri pemilik Thoraya Frame. Betul. Oke. Custom made frame specialist since 1978. Wow, ini sudah seumuran saya ini. Oh iya Pak. Wow. Ya, Pak. Saya mulai ya Bu ya. Ya, baik Pak, silakan. Oke. 40 tahun lebih berdedikasi hanya untuk frame. Pada hari pertama mendirikan perusahaan ini, apakah ayah atau ibu pernah terpikirkan akan berlangsung sampai sejauh ini, Bu? Silakan. Ya, iya Pak. Thoraya Frame ini didirikan 1978 pada tanggal 28 Februari. Jadi hari Minggu besok kami sudah berusia 43 tahun. Ayah saya itu waktu mendirikan Thoraya Frame, ya dari ceritanya selama ini sih memang ya beliau optimis bahwa usaha yang dia dirikan akan berlangsung panjang gitu Pak. Bahkan dia memang sudah punya keyakinan dan punya cita-cita bahwa usaha yang dia kerjakan, yang dia bangun ini harus bisa bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu Pak. Wow, ini berarti udah generasi kedua ya? Ya, generasi kedua. Dan generasi kedua siapa? Ada berapa orang yang handle? Yang handle saya dan kakak saya. Kebetulan saya anak bungsu, jadi kakak saya tepat di atas saya, satu, kami berdua yang menghandle gitu Pak. Dan cuma ada 2 anak saja? Kami berempat, tapi hanya kakak saya yang pertama dan yang kedua di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri, jadi ya mereka sudah sulit ya Pak ya untuk bisa menghandle, untuk bisa meng-take over usaha ini. Wow. Ya. Nah, mungkin Bu Soraya mengalami proses-proses yang tahun 80-an sewaktu Ibu Tin Soeharto juga melihat atau mengunjungi Thoraya Frame, mengalami itu? Mengalami juga Pak, tapi waktu itu saya masih kecil, jadi saya waktu itu masih usia sekolah. Tapi saya cukup tahu bahwa mereka-mereka ini yang datang memang orang-orang penting ya Pak, gitu. Bahkan orang-orang yang memang punya kedudukan dalam negara gitu. Mengalami sih Pak proses itu. Wow. Oh. Ya. Pernah nggak tanya bagaimana mengangkat Thoraya Frame hingga ke tingkat presiden, para pemimpin negara, dan apa ini rahasia kesuksesan ini? Kalau bertanya secara khusus sih mungkin belum pernah ya Pak, tapi mungkin karena melihat aja sih Pak, melihat dari proses itu, sedikit banyak juga terlibat di dalam proses itu, jadi
mungkin di situ ya yang saya lihat itu, kalau bagaimana bisa mengangkat sampai ke level presiden bahkan istana negara, ya mungkin karena produk kami itu kan dulu waktu ayah saya baru mendirikan itu kan bisa dibilang untuk frame specialist kan masih sangat rare ya Pak di Jakarta khususnya ya Pak. Jadi ya mungkin kalau dari presiden, istana negara, bahkan orang-orang yang memang memiliki kebutuhan seni yang lebih, mungkin mereka agak sulit menemukan gitu yang mereka merasa cocok gitu. Nah disitulah kita ada, disitulah Soraya Frame ada, dan ya dari situ jadi mereka berkepanjangan aja Pak. Jadi dari kita selanjutnya, kemudian kalau untuk ke istana negara atau presiden juga ke kabinet-kabinet selanjutnya seperti itu. Wow. Nah, konsistensi memproduksi frame dari solid wood. Beberapa tahun lalu sewaktu banyak frame terbuat dari fiber dan plastik, apakah tidak tergoda untuk mengganti bahan? Kalau untuk mengganti bahan sih enggak ya Pak, karena memang signature kita itu kan memang di solid wood dan handmade. Jadi disitulah apa namanya kelebihan yang kita punya. Jadi kalau untuk mengganti bahan sih belum pernah sama sekali terpikir ke situ. Dan apa ya, kalau dipikirkan memang beda banget gitu kan Pak ya, dari fiber ke kayu, segmen pasarnya juga berbeda gitu. Jadi ya kita konsisten aja untuk tetap apa namanya berada di jalur yang ada sekarang gitu, dari kayu dikerjakan secara handmade gitu. Ya walaupun mungkin kalau secara persaingan cukup ketat ya Pak, karena banyak sekali frame-frame, bahkan ada import dari mana gitu kan ke Jakarta gitu. Dan nggak sedikit juga customer kami yang kalau datang ngomong juga gitu Pak, kayak sekarang banyak kok frame-frame yang murah tapi bagus begini gitu ya. Ya ada juga mereka yang seperti itu, tapi kami tetap yakin ya bahwa setiap bisnis itu memiliki pasarnya sendiri gitu. Dan kami tetap percaya bahwa apa yang kita suguhkan, apa yang kita ciptakan, itu juga punya segmen pasarnya sendiri gitu Pak. Karena kan kalau kita sebenarnya yang kita jual itu kan bukan hanya sekedar frame ya Pak, bukan hanya sekedar produk, bukan hanya sekedar kualitas. Kita juga menjual seni di dalamnya, di mana seni itu sendiri tuh harganya juga nggak terukur, nilainya tidak terukur gitu. Dan saya yakin banget bahwa di Jakarta ini, bahkan di Indonesia, masih banyak orang-orang yang membutuhkan apa frame, Quality. membutuhkan kualitas yang dibarengi dengan nilai-nilai seni juga gitu Pak. Seperti itu. Bu Soraya, untuk Ya. handmade itu pakai tangan atau pakai mesin sudahan? Sejauh ini masih ini sih Pak. Jadi ada yang pakai tangan, ada juga beberapa yang harus diproses menggunakan mesin gitu. Kayak misalnya pewarnaan ya. Kalau pewarnaan kan kalau dibilang handmade, totally handmade itu kan sebenarnya pakai kuas gitu ya Pak ya. Itu sih tetap kita menggunakan mesin, menggunakan kompresor gitu. Terus ya, tapi kalau untuk seperti apa mengukir, memahat gitu kita masih menggunakan handmade Pak. Gitu. Apa yang membuat ayah dan ibu untuk konsisten dalam frame solid wood? Atau apakah itu kualitas atau memang sudah punya pasar tertentu? Ya, kalau kualitas ya jelas ya Pak ya, karena yang kita produksi juga bukan dari kayu yang sembarangan ya, maksudnya, dan seluruh bahannya kita menggunakan bahan yang memang berkualitas dan bisa dibilang levelnya premium seperti itu Pak. Apa namanya? Kalau maaf Pak, pertanyaan selanjutnya. Atau memang sudah punya pasar tertentu? Oh ya, kalau pasar tertentu ya, memang iya Pak, karena sebagian besar yang memang menjadi pelanggan setia kami, gitu ya, bahkan pelanggan-pelanggan baru yang datang ke kami, memang mereka sudah sebagian besar mereka pasti menanyakan untuk solid wood gitu Pak. Agak jarang sih yang datang kayak, kalian ada plastik nggak gitu, frame fiber nggak gitu, atau
frame-frame yang ready stock nggak gitu. Jadi memang sebagian besar yang datang mereka memang mau itu pelanggan lama atau baru sekalipun mereka memang sudah paham seperti itu Pak. Kalau datang ke kami ya memang mereka mencari frame yang solid wood gitu yang memang dikerjakan secara custom dan bahkan mereka bisa mendesain sendiri sesuai ukiran yang mereka minta atau mereka kebetulan kita kan juga ada jasa konsultan ya Pak. Jadi kadang mereka banyak gitu Pak yang datang ke kita nggak tahu mereka tuh sebenarnya maunya apa gitu. Jadi mereka datang kadang Mbak saya tuh punya lukisan gitu. Taruhlah lukisan dari nenek saya, dari siapa gitu ya, dari pelukis ternama nih Mbak. Saya nggak mau sembarangan untuk nge-frame-nya seperti itu ya Pak. Saya pengen frame-nya tuh klasik, tapi nggak terlalu klasik. Tapi saya juga nggak tahu kayak apa modelnya. Kadang begitu Pak. Kadang kita bingung ya. Ini orangnya sendiri nggak tahu modelnya kayak apa ya. Disitulah peran kita sebenarnya Pak untuk bisa membantu dan mewujudkan apa yang mereka mau gitu ya. Walaupun sebenarnya sulit juga buat kita, tapi disitulah kadang kita nggak boleh menjadi diri kita sendiri kadang Pak gitu. Kita nggak bisa mengedepankan taste kita secara personal gitu. Kadang kita harus melebur gitu, harus menilai dulu, oh ini orang pribadinya seperti ini, oh mungkin dia maunya seperti ini ya. Kadang mau nggak mau kita juga harus melihat secara apa ya Pak, secara psikologi mungkin ya dari cara dia ngomong, dari cara dia bergaya, dari usia kadang seperti itu. Itu sih Pak. Jadi kalau untuk ada segmennya, ya iya kami yakin sih. Balik lagi seperti yang tadi saya udah sampaikan bahwa setiap bisnis, setiap usaha, saya yakin pasti sudah ada segmennya masing-masing. Nah, Bu Soraya sampai sekarang masih menjadi langganan presiden dan pemimpin negara. Ya, kalau sekarang iya sih Pak, puji Tuhan kalau dari pemerintahan gitu ya Pak ya masih ada beberapa seperti itu, bahkan kadang souvenir pernah juga sih waktu itu. Jadi kami ada pesanan dari Istana Negara ya waktu itu karena mereka mau memberikan souvenir untuk Ratu Elizabeth gitu ya. Itu satu kehormatan juga sih buat kami Pak, karena kita nggak pernah sama sekali terbayang bahwa produk bapak saya bisa dipajang di Buckingham Palace gitu Pak. Wow, itu berarti presiden kedua sampai presiden ketujuh masih rutin? Masih Pak. Jadi sebenarnya biasanya dengan pergantian kabinet mereka mungkin ada aja sih Pak gitu mungkin kayak ya semacam pembaharuan dalam interior, dalam dekorasi mereka gitu ya Pak. Jadi kadang masih beberapa. Bahkan kadang ada juga Pak yang tidak berhubungan dengan frame sebenarnya. Taruhlah misalnya seperti divider ruangan mungkin yang ada di belakang Bapak sekarang mereka kirim aja gitu cuman hanya untuk pengen di Retouch. ulang di retouch aja misalnya dari warna emas pengen yang agak antik misalnya gitu seperti itu sih Pak. Wow. Ya. Wow, amazing. Nah, frame custom adalah sebuah seni ukir seperti yang ada di belakang Bu Soraya. Ini kan ada seni ukirnya seperti yang Ibu tadi omongkan, ada seninya. Apakah ada frame yang modelnya sama atau hampir semuanya adalah hasil karya seni? Ngerti maksud saya ya? Apakah satu model, satu frame saja? Tidak dibuat lagi kembarannya begitu? Jadi gini Pak, kalau kita sih mungkin kalau sama persis enggak sih Pak ya, tapi pasti berbeda, pasti ada perbedaannya. Gitu. Tapi kalau untuk warna gitu mungkin kayak satu model, misalnya kayak cermin di belakang saya gitu, karena kita juga custom made ya terserah customer aja maunya model gini tapi warnanya apa ya gitu. Tapi ada beberapa juga Pak yang mungkin seperti misalnya frame-frame tersendiri yang mungkin dari pemerintahan atau kayak yang tadi saya bilang souvenir atau segala macam mungkin dari mereka bilang bahwa ini master jadi kayak nggak boleh ada duplikasinya juga ada ya masterpiece kayak nggak boleh ada duplikasinya ya gitu ya ada juga Pak yang beberapa seperti itu atau misalnya ada customer yang
saya punya desain seperti ini gitu ya. Kita juga hargai Pak ya yang mereka bawa ke kami gitu untuk kita tidak bisa menduplikasikannya lagi gitu. Bahwa itu memang mutlak desain yang dia berikan dan ya udah hanya satu itu aja gitu. Tapi kalau untuk yang kita jual di store gitu kan, ya pasti kembarannya sih ada aja ya Pak. Maksudnya kayak banyak juga yang kayak misalnya saya mau bikin kayak yang kemarin tante saya bikin dong, misalnya kita otomatis kan jadi sama seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini kan di store kami itu mungkin ada ribuan ya Pak ya, ada ribuan sampel frame yang terpajang. Tapi mostly mereka jarang ada yang sama Pak. Gitu. Paling ya ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi kalau sama enggak sih. Wow, berarti ada juga yang masterpiece ya? Masterpiece ya ada juga. Oke. Keluarga ayah ibu dari Toraja, Bu? Kalau bapak saya ya, makanya namanya Toraya ya Pak ya. Ya Bapak tahu ya Pak ya. Ya Bapak saya dengan Bapak Yulianus Samperante itu bapak saya. Kalau ibu saya Penina Sumini dari Banyumas Pak. Oke. Paduan budaya ya Pak ya antara Toraja dan Jawa. Iya. Tapi Banyumas kita nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa ngomong Jawa. Banyumas adalah melting point Jawa dan Sunda. Oh iya. Iya. Ngapak-ngapak Pak. Iya. Itu aslinya bahasa Jawa itu ngapak sebetulnya. Oh begitu. Yes. Oke. Terima kasih Bu Soraya atas waktunya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih atas waktunya ya Pak. Amazing. Sehat selalu untuk Bapak, untuk kita semua. Thank you so much. Kapan-kapan main ya Pak ya, ke store saya ya Pak. Harus dong Pak. Jakarta ya? Jakarta Selatan. Bapak di mana Pak? Saya di Surabaya. Domisilinya. Oh di Surabaya. Baik. Jakarta ya, Pak. Selatan. Wow. Oke. Ya. Amazing. Ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya juga. Senang berkenal dengan Bapak. Harus dilanjutkan ke generasi ketiga dan keempat dan selanjutnya. Amin. Iya Pak, amin. Karena Bapak saya selalu bilang, kenapa harus dilanjutkan dan kenapa saya juga berpikir kayaknya ya deh saya coba untuk menjalankan usaha ini. Karena Bapak saya selalu bilang kalau usaha ini adalah berkat dari Tuhan yang harus dipelihara gitu. Jadi jangan sampai habis hanya di generasi pertama gitu. Itu sih juga yang selalu saya pegang gitu. Pak ya saya dibesarkan karena adanya usaha ini. Jadi ya itulah yang harus saya pelihara, merupakan ucapan syukur saya juga ke Tuhan yang sudah memberikan berkat melalui Toraya Frame. Seperti itu sih Pak. Wow, amazing. Salam untuk ayah dan ibu. Terima kasih Bapak, salamnya saya sampaikan. Wow. Baik. Manusia Indonesia yang hebat nih. Makasih Pak. Thank you. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat. Saya selalu sehat selalu.